di majelis yang mulia tak dapat disebut satu-satu. Pertama yang kita hormati dan muliakan mak-mak kita, orang-orang tua kita. Walaupun tak ada jamaah Nur Iman ni yang tua, anak muda semuanya. Tua itu karena semangat, muda juga karena semangat. Ini orang yang hadir nih semua, walaupun usianya sudah nak mendekati 60 tahun, ada ya, dalam pandangan Islam anak muda, karena masih semangat lagi datang pengajian. Adapun orang yang mungkin usianya baru 32 tahun, 38 tahun, 40 paling kuat, sudah disebut orang tua dalam Islam. Kalau di majelis ilmu bawaannya letoy, lunglai, macam mau mati aja bawaannya. Nah, makanya saya sebut tadi yang hadirnya anak muda semua, karena nampak semangatnya yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kita hormati dan muliakan pengurus ta'lim kita, ibu ketua bersama perangkat-perangkat, tak dapat pula disebut satu-satu, dan seluruh jamaah yang hadir. Kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Man kharaja fi talabul ilmi, sesiapa saja yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dicatat amalnya itu oleh malaikat jihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah masing-masing. Jadi sore ini kita sedang beramal. Amal tu namanya al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Apa hebatnya amalan jihad tu Pak Ustadz? Sesiapa yang mati sedang berjihad, kata Nabi, atau sepulang berjihad, maka dicatat oleh Allah 3 padanya. 1, tidak boleh dia merasakan sakitnya sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakit tak Ustaz? Bukan sakit lagi. Saking sakitnya nyawa nak berpisah dari badan tu ibu-ibu, diajarkan kita oleh Nabi satu doa. Doa ni tak boleh ibu lupa. Lepas sembahyang wajib doa ni ibu baca. Apa doanya? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kalau bisa ulang sampai 3 kali dengan suara yang sendu. Terbayanglah bagaimana nanti detik-detik malaikat maut akan mencabut nyawa. Harta tinggal, anak tinggal, suami tinggal. Maka di saat itu tidak ada yang dapat menolong kita kecuali amal soleh kita, kecuali iman yang ada dalam dada kita, kecuali bermohon kepada Allah. Makanya banyak-banyak baca doa. Apa tadi doanya? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah, ringankan kami ya Allah, jangan dipersulit kami ya Allah dalam sakaratul maut. Orang yang berjihad, amalnya amalan jihad aja, banyak amalan jihad dalam catatan malaikat dia. Salah satunya apa? Pengajian ini amalan jihad. Maka matinya, kata Nabi, Allah tak izinkan malaikat maut itu mencabut dengan kasar, sehingga sakit mati sakaratul maut tadi itu tak dia rasakan. 1. Yang kedua, orang yang pengajian amalnya itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Yang kedua, dia tidak boleh merasakan azab kubur. Yang ketiga, besok di hari kiamat langsung masuk surga, tak dihisap sama sekali. Mudah-mudahan kita dapat itu nanti semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam 5 kurang 10 menit. Kita paling lama kita berhenti jam 5:30. Setuju ya? Sudah ada tausiah, kemudian tanya jawab. Ibu-ibu boleh nanti berikan pertanyaan. Boleh bertanya langsung Bunda, atau juga bertanya lewat tulisan ya. Ada jamaah nih grogi, dia ngomong Bunda, nervous dia. Ada sebetulnya yang nak ditanyakan, cuma ndak tahu, bergetar aja dada, dak-dik-duk aja jantung.
Dia tak tersampaikan, maka boleh lewat tulisan. Nanti antar ke depan kita jawab sama-sama. Boleh bertanya seputar tausiah kita petang ini atau perkara-perkara yang di luar itu. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah ada di tanggal 4 Muharram. Betul? Apa istimewanya bulan ini? Tengok Quran surah At-Taubah nanti di rumah, jangan di sini. Ada jamaah kalau sudah suruh nengok Quran, yang ustaz tak ditengoknya lagi. Nengoknya nanti di rumah. At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah di situ? Inna iddatash syuhuri 'indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Mana 4 bulan haram tu Pak Ustaz? Kami buka Quran surah At-Taubah ayat 36 tu tak ada nama bulannya di situ. Allah tak menyebutkan nama bulan haram yang 4 bulan yang mulia itu di Quran. Allah berikan gambaran umum saja. Bilangan bulan itu jumlahnya 12. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, ada 4 bulan mulia. Tapi nama bulannya tak ada dalam Quran. Di mana kita tahu nama bulannya? Ketika kita buka kitab hadis. Nabi yang sebut 4 bulan haram yang dimaksud Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 tadi, kata Nabi, 4 bulannya itu adalah salasun mutawalliyatun, 3 bulannya berturut-turut, satu lagi baina Jumada wa Sya'ban. Letak bulannya itu tidak berturut-turut dia dengan yang 3 tadi. Letaknya antara bulan Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Kira-kira ada ibu yang bisa menyebutkan 4 bulan tu? Ada ya, cuma malu. 4 bulan yang dimaksud itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi terpisah dari yang 3 berturut-turut nih. Ini kan berturut-turut nih 3. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu letaknya di mana? Baina Jumada wa Sya'ban. Antara bulan Jumada dengan Sya'ban, itulah dia Rajab. Jadi kalau ada anak kita nanya, ibu mesti tahu jawabannya. Mama, ya, katanya dalam 12 bulan itu ada yang 4 bulan haram, ma. Ada. Mana yang 4 tu, ma? Ibu dapat menjawab. 4 bulan yang dimaksud tu, nak, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu kalau tahu jawabannya. Kawan nanya, tahu ibu jawabannya, jawab. Tapi kalau ada kawan nanya, ibu tak tahu jawabannya, gimana cara melepaskannya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Itu begitu caranya ya. Itu kalau ada kawan nanya tak tahu, kita jawabannya buat aja macam tu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi Muharram ini masuk satu dalam 4 bulan haram. Haram artinya apa? Mulia. Maka kita petang ini mengaji di bulan yang mulia. Mudah-mudahan sesiapa yang banyak mengisi bulan mulia ini dengan amal-amal soleh. Pak Ustaz, apa amalan di bulan-bulan haram nih Pak Ustaz? Tidak ada amalan khusus. Jadi ibu jangan pula nanti mudah ditipu oleh grup-grup WA. Dikirimnya, siapa yang berpuasa di bulan Muharram sekian hari, maka nanti dia akan dapat ini, akan dapat itu. Tidak ada keterangan yang benar tentang itu. Lalu gimana caranya? Yang kita isi seluruh amal soleh dalam kemampuan kita. Apakah itu memperbanyak puasa sunat? Bagus. Apakah itu memperbanyak sembahyang sunat? Bagus. Apakah itu memperbanyak baca Quran? Bagus. Apakah itu memperbanyak sedekah? Bagus. Apakah itu sering-sering datang ke pengajian? Mantap. Pokoknya bulan Muharram ini isi dengan amal-amal soleh yang banyak. Karena ini bulan haram, karena ini bulan mulia. Mudah-mudahan hidup kita pun dimuliakan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Satu, saya kalau ngaji di mana-mana saya beri poin-poin
supaya jamaah mudah mengingat. Apa tadi isi kajian Ustadz Caniago di masjid? Ibu dapat jawab, mana tahu ada suami nanti tanya di rumah. Isi pengajian Ustadz Caniago tadi 3 perkara. Kalau dikasih nomor, apa yang 3 perkara itu Bu? Itu pula mama yang lupa. Pokoknya 3 lah tadi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini bulan haram. Bulan haram ini ada 4. Yang 4 itu apa? Sudah disebutkan tadi bulannya. Dan bulan ini masuk 1 di antara yang 4 tadi. Jelas Bu? Jamaah ini kalau dengar kaji saya ini ngangguk-ngangguk semuanya. Cuma saya tak mau tertipu lagi ya. Ada saya ngaji di satu tempat beberapa bulan yang lalu. Seluruh jamaah yang dengar tuh ngangguk-ngangguk. Sampai ibu jamaah ramai. Cuma soundnya nggak sebagus masjid kita nih. Soundnya apa itu namanya ya, hidup-hidup mati. Ibu yang di belakang pun dengar ceramah saya ngangguk-ngangguk. Saya tanyalah, ibu yang di belakang dengar suara saya Bu? Apa jawaban ibu itu? Bukan ibu di sini, di sana itu. Nah ini bagus soundnya, ibu dengar, saya yakin. Ibu yang waktu itu dia di belakang sana ngangguk juga. Saya tanya, ibu dengar suara saya? Jawaban dia apa? Enggak Pak Ustadz. Terus kenapa ibu ngangguk-ngangguk juga dengar ceramah saya? Apa jawabannya? Menyenangkan hati Ustadz katanya. Saya tak tahu ibu ini dari tadi ngangguk-ngangguk, entah nak nyenangin hati saya atau apa. Ini Ustadz Caniago ini dah lama tak datang ke masjid kita ini. Kita senangkanlah hatinya sore ini. Entah apa-apa yang dibicarakannya, ngangguk-ngangguk aja lah kita. Insya Allah ngangguknya karena faham. Betul? 1. Yang kedua, kalau masuk bulan Muharram, maka di mana-mana ibu pasti akan diundang untuk hadir acara tahun baru Islam. Tak tahu saya di masjid kita sudah ada peringatan Muharram tahun baru Islam. Sudah? Belum? Nanti malam. Masya Allah. Jangan ibu sampai tak datang ya. Datang semuanya, ajak keluarga, ajak suami, ajak anak, ramaikan nanti masjid kita ini. Ini penting. Insya Allah nanti ustadznya akan cerita banyak tentang hikmah-hikmah, nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya. Tapi karena sore ini kita pun ngaji di bulan Muharram, saya singgung pula sedikit. Tapi ini sedikit aja, nanti tabligh akhbarnya nanti malam insya Allah. Orang banyak hadir di acara-acara pekan Muharram karena dianggap itu adalah tahun baru Islam dan Muharram bulan pertama. Ada jamaah yang nanya, Pak Ustadz ya, dulu di zaman Nabi Muhammad ada tahun baru hijrah nih Pak Ustadz? Saya jawab tak ada. Kenapa tak ada? Karena di zaman Rasulullah belum lagi ada kalender. Ini kalender nih ya kita ada sekarang. Di zaman Nabi nggak ada kalender. Terus orang menamakan tahun itu gimana? Orang menamakan tahun sesuai peristiwa. Apa yang terjadi peristiwa banyak di tahun itu, itulah nama tahunnya. Apa contoh? Kalau ada orang berkelahi, bertikai, berperang, orang sebut tahun itu tahun apa? Tahun permusuhan. Tahun apa ini? Tahun permusuhan. Kalau agak-agak sekarang nih suka hujan, hujan di sana, hujan di sana, hujan di sana, nggak berhenti-berhenti, banjir. Akhirnya kampung itu dilalap oleh banjir sehingga orang menamakan ini tahun apa? Tahun banjir. Makanya Nabi pun lahir tak ada kalender. Nabi lahir, coba tanya anak-anak kita. Ibu pun mungkin dari SD dulu udah belajar ini ya. Kapan Nabi lahir? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kan gak ada bilangannya kan? Gak ada kalender. Sesuai. Kenapa tahun gajah? Ini cerita lama ya. Kalau diurai pula sekarang panjang nanti ceritanya. Singkatnya, karena ada gubernur dari Yaman namanya Abrahah. Dia punya niat jahat. Ditengoknya orang setiap bulan Zulhijjah di Makkah tuh kok ramai.
Kalau orang ramai di satu tempat, pasti putaran duit di situ luar biasa, kata Abraha. Oh, dia punya niat. Apa kira-kira yang buat orang ramai di Makkah? Rupanya ada Ka'bah. Apa katanya kepada prajuritnya? Ayo kita datang ke Makkah, kita hancurkan Ka'bah yang ada di Makkah itu, kita buat Ka'bah yang model itu tuh di sini, di Yaman, supaya orang hajinya pindah ke Yaman. Nah, dia nggak ngerti sejarahnya. Akhirnya dia datang ke situ nak menghancurkan Ka'bah. Tapi dalam sejarah kita baca, baru sampai di Mina, tempat orang melontar jumroh, Bu Haja pasti tahu itu. Nah, dia datang tidak pakai kuda, dia datang tidak mengendarai onta, tapi dibawanya prajuritnya itu mengendarai gajah. Ramai. Akhirnya baru sampai di Mina. Riwayat yang pertama menyebut, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Riwayat pertama menyebut Abraha itu dihancurkan Allah dengan cara apa? Datang burung-burung membawa kerikil-kerikil panas, akhirnya ditimpakan ke bawah, hancur mereka semuanya. Tapi riwayat yang lain menurut Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, matinya Abraha itu bukan karena kerikil panas, tapi karena datang debu. Debu itu membawa penyakit cacar. Terserahlah, hendak payah pula ibu pikirkan ya, nanti tak tidur pula malam karena batu panas atau kena cacar Abraha itu mati ya. Itu tak ada manfaatnya ibu pikirkan. Yang penting orang jahat mati. Mati Abraha itu, hancur mereka semua. Tahun itu dinamakan tahun gajah karena Abraha datang dengan pasukannya membawa kendaraan gajah. Begitu juga ninggal paman Nabi di tahun yang sama, ninggal pula istri. Nabi sedih. Orang namakanlah tahun itu dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Huzni. Ada nama Bu Huzni. Huzni itu artinya berduka cita. Jangan ibu punya laki Pak Huzni. Tak ada kan? Kalau Husni Pak Ustaz, Husni bagus. Dengan zai tak elok, dengan sin rancak. Huzni duka cita, husni baik. Bahasa Arab tuh kan gitu ya, sikit-sikit aja robah maknanya. Nah, jadi kalau ada yang terlanjur namanya dengan Z, Bu Huzni, tuh gantilah Z tuh dengan S, Husni. Jelas ya? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama tahun itu duka cita. Nah, singkat cerita, akhirnya selama 63 tahun Nabi hidup, orang nggak ada kalender. Tetap aja apa yang peristiwa terjadi itu nama tahun. Meninggal Nabi Muhammad umur 63 tahun, naiklah pemimpin umat Islam yang pertama menggantikan Rasulullah, namanya Abu Bakar. Berapa lama Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi pemimpin umat Islam? Ada ibu yang tahu? Ini kan sejarah standar nih ya, sejarah standar umat Islam nih ibu mesti paham. Karena orang yang dianggap mencintai sesuatu itu dia tahu dengan historinya, dia tahu dengan sejarahnya. 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah, tak lama-lama akhirnya Abu Bakar pun meninggal. Usia meninggal Abu Bakar dengan Nabi sama-sama 63 tahun. Berarti kalau gitu lebih tua Nabi atau Abu Bakar? Lebih tua Nabi atau Abu Bakar? Ini soal cerita, tapi ibu bisa bingung ya. Ada orang menganggap Abu Bakar itu lebih tua karena mertua Nabi. Padahal Abu Bakar itu mertua Nabi betul, tapi usianya terpaut 2 tahun. Nabi lebih tua 2 tahun dari Abu Bakar. Ingat ya, jangan salah lagi. Ya, ini di mana-mana kalau saya tanya, Bu, lebih tua Nabi atau Abu Bakar? Abu Bakar. Kan mertuanya Pak Ustadz. Tak ada urusan dengan mertua. Masih mending 2 tahun jarak mertua dengan menantu. Hari ini coba kita tengok. Menantunya 41, mertuanya 41,
menantunya 71. Ada di kampung saya. Istri keempat sama kakek itu. Ayah mertuanya baru 4. Mohon maaf, tak tahu di Tiban Mas ada ya. Jadi ibu jangan tertipu hanya masalah menantu dan mertua. Abu Bakar lebih kecil daripada Nabi 2 tahun. Ketika Nabi meninggal umur 63, Abu Bakar 61. Naik Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, umur 63, Abu Bakar pun meninggal. Apakah di zaman Abu Bakar sudah ada kalender? Enggak juga. Belum, sama dengan zaman Rasulullah. Selepas Abu Bakar jadi pemimpin umat Islam, naiklah pemimpin yang kedua, khalifah yang kedua, namanya Umar, Umar bin Khattab. Berapa lama Umar bin Khattab jadi pemimpin umat Islam Pak Ustadz masa itu? 5 tahun. 1 periode kalau presiden di Indonesia kita sekarang 5 tahun. Nah, simak sejarahnya Bu ya. Di zaman Umar nilah kalender dalam Islam mulai dibuat. Kenapa kita cerita sejarah nih? Karena kita sekarang dalam momen peringatan tahun baru Islam. Insya Allah cocok cerita kita petang nih. Di masa Umar nilah ada kalender dibuat. Apakah inisiatif dari Umar? Enggak. Ini kita mesti jujur menyampaikan. Yang berinisiatif mengusulkan pertama kali namanya Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya Bu? Abu Musa al-Ash'ari. Siapa dia waktu itu Pak Ustadz? Umar presiden, Umar khalifah, Umar pemimpin umat Islam, Abu Musa gubernur. Macam ada Pak Jokowi, ada Pak Ansar Ahmad. Nah, begitu agak-agaknya ya. Umar, Jokowi, misal presiden, Pak Ansar Ahmad yang mengusul. Begitu. Apa usul Abu Musa al-Ash'ari sebagai gubernur? Sayyidina Umar, ya. Malu kita rasanya Umar. Kenapa kita malu? Ini datang surat menyurat dari Persia, dari Romawi. Mereka kan punya kekuasaan juga masing-masing. Mereka datang membawa apa? Membawa ibu yang 2 orang. Ada apa Bu? Halo? Ibu yang 2 tunjuk-tunjuk ke depan. Ada masalah? Aman ya? Saya suka grogi. Jangan-jangan ibu tuh ini salah, ini tidak betul ini. Oke, simak dulu ya. Sampai mana tadi cerita kita? Sampai malu kita, kata Abu Musa. Lalu gimana kata Umar? Kita buatlah kalender dalam Islam nih supaya sama kita dengan mereka. Kan kalender Masehi sudah ada ya. Nah, kita buatlah. Akhirnya singkat cerita, usul Abu Musa itu diterima oleh Umar, tapi disepakati dulu dalam forum musyawarah. Ibu, kalau saya ngaji tolong ini dulu ya. Saya sejak kejadian di Baitul Syakur tuh kalau ada yang berulangin saya grogi aja bawaannya. Ya. Aman ya? Oke. Oh. Iya. Baik. Aman ya? Oke. Kita lanjut. Baik. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai grogi ya. Ya, oke. Akhirnya Umar mengajak sahabat-sahabat senior untuk musyawarah. Musyawarah. Pelajaran pertama peringatan tahun baru Islam ini apa Bu? Dalam Islam ada namanya musyawarah. Saya yakin untuk acara nanti malam tabligh akhbar peringatan tahun baru Islam bulan Muharram nih, saya yakin nggak dibuat begitu-begitu aja, tapi ada musyawarah. Betul. Pertama, harinya kapan? Jamnya kapan? Tempatnya di mana? Yang mau diundang siapa? Ustadznya siapa?
Dan saking musyawarahnya tadi pas saya turun mobil, nampaklah sebagian ibu-ibu dia tidak ikut ngaji petang ini, tapi sibuk buat makanan di sana itu. Betul ya? Nah, itu kan hasil musyawarah juga. Ya enggak apa-apa untuk mempersiapkan makan nanti malam. Semuanya dimusyawarahkan. Pelajaran bagi kita, kalau ibu nak memecahkan satu persoalan apapun, wajib musyawarah. Dalam rumah tangga juga begitu. Pak, ini anak kita sudah tamat sekolah, kira-kira nak kita antarkan ke pondok mana, nak kita sambungkan ke sekolah mana, termasuk juga pola pendidikan anak dan lain sebagainya. Buat aturan, buat kesepakatan, musyawarah. Nah, ini yang pertama. Akhirnya Umar ajak musyawarah. Semua peserta sidang yang hadir waktu itu, sahabat-sahabat senior, setuju kalau dalam Islam kita buat kalender. Oke, ketok palu. Persoalan pertama sepakat. Timbul persoalan kedua. Apa persoalannya? Kalau kita buat kalender dalam Islam, kapan kita hitung tahun satunya? Ini masalah. Kita buat kalender dalam Islam, oke. Tapi sejak kapan kita mulai tahun satunya itu, kapan hitungannya? Akhirnya ada yang mengusul, usul Umar, ya. Kita mulai kalender Islam ini tahun satunya sejak Nabi lahir. Kalau dipilihlah waktu itu, Bu, kalender Islam tahun satunya sejak Nabi lahir, maka kalender kita namanya kalender miladiah. Milad, hari kelahiran, ya. Tapi pendapat itu ditolak. Kenapa ditolak? Ada sebagian yang mengatakan, Umar, ini tak bisa kita pakai. Kalau kita pilih ini tidak ada membawa perubahan apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa. Nabi lahir. Coba ibu baca sirah nabawiyah. Apa yang terjadi dengan Nabi lahir, kecuali memang ada beberapa peristiwa yang menakjubkan ya dengan kelahiran Rasulullah, cuma tidak membawa perubahan apa-apa di tengah-tengah masyarakat. Itu maksudnya. Orang Arab jahiliyah waktu itu tetap yang berjudi, yang mabuk, yang merampok, yang apalagi yang membunuh, tetap mereka dengan kebiasaan-kebiasaan maksiatnya. Tak ada perubahan. Jadi tak bisa kita pakai ini, kan tidak membawa efek kebaikan apapun dengan kelahiran Rasulullah. Akhirnya pendapat ini ditolak. Ada lagi yang mengusul, oke Umar, kalau memang tidak dipilih tahun 1 sejak Nabi lahir, kita jadikan sejak Nabi wafat. Kita hitung itu tahun 1. Kalau dipilihlah waktu itu sejak Nabi lahir, berarti pas rapat itu sudah tahun berapa langsung tuh? Nabi hidup 63, tambah Abu Bakar 2 tahun 65, tambah Umar 5 tahun, taruhlah di ujung mereka bersidang, 65 tambah 5, 70 tahun. Berarti tahun itu langsung tahun 70. Tapi ditolak. Kalau Nabi wafat begitu juga. 63 Nabi wafat, berarti 2 tahun Abu Bakar tambah Umar 5 tahun, berarti itu tahun 7. Ditolak juga ternyata. Kenapa ditolak? Kalau kita pilih Umar, ini tahun pertamanya sejak Nabi wafat, maka setiap orang mengenang tahun pertama, mengenang peringatan-peringatan tahun baru Islam, bawaannya nangis saja. Dan nama tahunnya pun tahun takziah. Betul? Nah, ini kalau kita dulu misalnya anda itu yang dipilih, pasti acara Pekan Muharram tak ada semangat. Kenapa? Mengingatkan kita akan kematian Rasulullah. Protokol nangis, yang baca Quran nangis, ustadznya nangis, ibu-ibu bagiin kue pun sambil nangis. Tapi kan tak dipilih ya. Ditolak juga. Ada lagi usul, ini usul yang ketiga. Sebelum dipilih usul, dan usul itu ditetapkan sampai hari ini. Usul yang ketiga, Umar, kita pilihlah kalender Islam nih tahun satunya sejak Nabi terima wahyu. Umur berapa? 40 tahun. Akhirnya ini ditolak juga dengan argumentasi yang tidak beda jauh. Apa argumentasi sahabat yang menolak ini? Tidak ada perubahan apapun dengan Nabi terima wahyu. 13 tahun Quran turun di Mekah.
Nabi terima wahyu umur 40, umur 53 Nabi baru pindah ke Madinah. Apakah yang berubah selama Nabi 13 tahun di Makkah, selama Nabi menerima Quran 13 tahun di situ? Ada yang berubah? Tidak ada. Masyarakat Mekah tetap dengan kejahilian mereka, yang berjudi, yang mabuk, merampok, terus dan lain sebagainya. Tak ada perubahan. Walaupun Quran ada. Apa pelajaran bagi kita ibu-ibu? Walaupun di Nur Iman ya. Nurul Iman apa Nur Iman? Nur. Walaupun di Nur Iman berquran bersusun sebanyak ini, walaupun di musola Quran banyak, walaupun di lemari ibu di rumah Quran banyak, kalau tidak ibu baca, kalau tidak ibu maknai, kalau tidak ibu ikut mencari tafsirnya, kalau tidak ibu amalkan, tidak ada manfaat sama sekali. Jelas ya? Ada Quran di rumah ibu? Ada. Pernah ibu baca? Ada ya? Alhamdulillah ya. Karena banyak juga orang sekarang hebat, maharnya pasti ada Qurannya, dibeli cantik-cantik, tapi sudah 40 tahun menikah belum pernah dibuka sekalipun. Nah, bukan di sini, ada di sana. Di sini insya Allah tak ada. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ulang statement ini sekali lagi supaya meresap ke tangkai jantung kita. Quran walaupun bersusun di masjid, Quran walaupun banyak di musola, Quran walaupun ramai di lemari rumah-rumah ibu, kalau tidak ibu baca, kalau tidak ibu maknai, kalau tidak ibu buka-buka tu Quran, kalau tidak ibu amalkan tu isi Quran, tidak ada manfaat sama sekali. Ibu ni kan Quran tu dianggapnya manfaatnya satu aja, apa? Mengusir jin. Ini kalau ada Quran di rumah kita Pak Ustadz, takutlah jin tu datang. Berarti Quran tu jimat. Betulkah begitu? Enggak. Kalau ibu tak percaya, cobalah. Banyak Quran di rumah-rumah orang, tapi tetap juga kesurupan. Banyak Quran di rumah-rumah orang, tapi memang jin pula selalu yang dituduhnya. Apa? Pak Ustadz, entah gimana Pak Ustadz, suami saya nih sholat subuh tuh malas sekali. Kayaknya banyak jin di rumah nih Pak Ustadz. Entah kenapa Pak Ustadz, suami saya bawaannya dah sebulan terakhir nih marah-marah aja. Kayaknya banyak jin Pak Ustadz. Kata jin, aku tak ada katanya. Tak ada diganggu jin. Ini kan kita enak aja kadang. Untung tidak ada Komisi Perlindungan Jin dan Setan Indonesia. Kalau ada udah dituntutnya ibu tuh. Ya ibu tuduh-tuduh aja. Jadi ibu jangan mudah sikit-sikit jin, sikit-sikit setan, maka tukang rukyah yang jadi banyak orderan. Ya, jadi nggak begitu ya. Dasar memang kita yang malas. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mana yang dipengaruhi jin, mana yang tidak, kan ada tanda-tandanya. Setidaknya ada 40 tanda-tanda seseorang itu memang dalam gangguan jin. Saya selama 7 tahun di Batam ni ndak sekali, 2 kali, 3 kali, 20-an kali ditelepon orang minta merukyah. Walaupun saya pandai, saya tak pernah merukyah orang, kecuali ada dulu di Padang ya. Selama di Batam nggak pernah. Karena saya khawatir juga jamaah ini ketergantungan dengan rukyah itu bahaya juga ya. Nah, lain waktulah kita bahas bab ini, karena ternyata dulu saya pernah kerjain itu dulu di Padang. Orang sikit-sikit rukyah, sikit-sikit nuduh jin, sikit nuduh setan. Nah, itu tidak betul ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita sudah mau habis. Lalu apa yang terjadi? Ditolak usul tahun 1 dalam kalender Islam sejak Nabi lahir. Ditolak usul tahun 1 dalam kalender Islam sejak Nabi meninggal. Ditolak usul tahun 1 dalam kalender Islam sejak Nabi terima wahyu. Lalu usul yang mana yang diterima dan disepakati waktu itu? Usul Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali? Umar, beginilah. Yang lain-lain tadi kan sudah sama-sama kita dengar, dan ternyata ada cacatnya. Terus apa usulmu Ali? Saya punya usul. Kita mulailah kalender Islam ini
tahun satunya dihitung sejak Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Dulu namanya Yastrib. Yastrib itu artinya tanah yang kotor, bau, busuk. Maka jangan pula ibu punya laki Pak Yastrib. Tak ada kan? Jangan ada ya. Kalau ada gantilah cepat. Bukan ganti laki, ganti nama ya. Nah, Yastrib, siapa nama laki ibu? Tuh Pak Yastrib. Nah, Yastrib itu artinya kotor, bau, busuk. Dulu memang begitu. Tanah tuh tanah yang ya tanah berpenyakit. Nggak ada orang semangat datang ke situ. Kalau sekarang jangan. Saya kan membimbing jamaah umroh. Pak Ustadz, ya besok kita ke Madinah kan Pak Ustadz. Oh iya, kita mau ke Madinah dulu atau ke Mekah? Terserah ibu. Ibu mau kemana dulu? Kita bawa. Kita ke Madinah dulu lah Pak Ustadz, nengok Masjid Nabawi. Oke. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Ustadz bawa orang umroh Ustadz ya. Ustadz punya travel ya. Kalau mau berangkat sama Ustadz gimana? Oke. Nah, cuma setiap jamaah yang mau mendaftar ke tempat kami suruh tanya harga dulu ke tempat yang lain. Karena prinsip awal kami dulu, tak boleh travel kita ini harganya lebih mahal daripada travel yang lain. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Ya, ketika travel yang lain, ibu dah tanya travel yang lain harga berapa? Ya Pak Ustadz katanya 32 juta. Di tempat kita murah. Berapa? 31.800.000. Selisih 200.000 ya. Jadilah ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, kenapa itu yang kita pilih Sayyidina Umar? Kata Ali berpendapat al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Karena hijrahlah yang memisahkan yang hak dengan yang batil. Karena hijrahlah yang memisahkan yang benar dengan yang salah. Hijrahlah yang membuat orang jadi tahu mana yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura saja. Betul Bu? Orang dulu di Makkah itu semuanya mengaku beriman kepada Nabi. Sebagian ya, beriman kepada Nabi. Menengok banyak pengikut Nabi, dia pura-pura beriman pula. Ketika Nabi mengajak dia untuk hijrah ke Madinah, tinggalkan harta kalian, tinggalkan kehidupan dunia kalian, kata Nabi. Ini perintah dari Allah. Maka di situ banyak yang mundur. Ya, ini kalau udah diuji dengan masalah jihad, perjuangan, makanya begitu juga. Siapa yang ibu pernah dengar ada orang yang mengaku dia orang yang berjuang untuk agama Allah, uji dia dengan pengorbanan. Kalau dia masih tetap ikut, benar imannya. Maka kata Sayyidina Ali, itulah yang membedakan yang hak dengan yang batil. Benarlah kiranya di Makkah Nabi tidak dihormati, di Makkah Islam dilecehkan. Begitu sampai di Yastrib, tak butuh waktu lama, 10 tahun cuma bagi Rasulullah, berubah nama Yastrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Kota yang tadinya tanah kotor, tanah busuk, berpenyakit, hari ini menjadi kota yang berperadaban dan munawwarah, terang benderang dengan cahaya Islam. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dipilihlah waktu itu kalender Islam tahun satunya dihitung sejak kapan? Sejak Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Pindah itu namanya hijrah. Itulah sebab musabab, asal muasal kenapa kalender Islam ini namanya kalender hijrah atau hijriyah. Sama ibu nuliskan begitu kan? Ini tahun berapa nih? Atau andai dibuat nanti itu baliho atau spanduk, pasti itu tahun 1445 H. H itu kan artinya hijrah. Karena hitungan tahun satunya kalender Islam itu sejak Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Pak Ustadz, gimana cerita Nabi hijrah waktu itu? Ini CD 1, berarti cerita hijrah itu CD 2. Waktu kita sudah habis. Itulah dulu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini motivasi awal untuk ibu nanti semangat datang malam. Nah, malam nanti ustadz kita yang diundang insya Allah akan cerita yang lebih
banyak lagi nanti, dan hikmah-hikmah yang akan kita petik nanti dari tausiah-tausiah beliau. Tadi kami cukup demikian. 10 menit lebih kurang, 10 apa 8 menit ada waktu untuk bertanya jawab. Ya. Jadi kita berikan kesempatan, karena pengajian yang baik itu adalah tidak satu arah ya. Jadi mesti ada timbal baliknya. Kalau ada di antara ibu-ibu yang nak bertanya, 1, 2, 3 orang, kami persilahkan. Boleh? Ada? Boleh seputar yang disampaikan atau hal-hal mungkin yang di luar perkara itu. Cukup ya? Jelas? Masya Allah. Oke. Ada ya? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana tadi? Coba yang ujungnya tadi. Apakah? Oh. Baik. Inilah sekarang, maaf ya, saya tidak nuduh ibu ya. Ibu ini mungkin bertanya juga hal yang beliau dengar juga banyak di luar. Inilah sekarang yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kita, mencocok-cocokkan sesuatu yang sebenarnya tak ada hubung kait. Ini kan kita baru lepas dengan bulan Zulhijjah ya, tak terhitung lagi di HP ini masuk. Pertanyaan yang masuk apa? Pak Ustadz, betul ya Pak Ustadz kalau kita belum akikah terus tidak boleh kurban? Itu mencocok-cocokkan aja. Ya, sama dengan ini. Tidak ada hubung kait kurban dengan akikah. Nanti terjawab ya. Tidak ada hubung kait. Karena ini dua makom yang berbeda. Tidak sama dengan masalah wudhu dengan solat. Itu beda tuh. Kalau wudhu dengan solat ya berkait kalindan kata orang. Tidak sah solatnya kalau dia tidak wudhu dulu. Tapi jangan semuanya disangkut pautkan seolah-olah menyangkut-nyangkut. Enggak. Ya. Kurban ya kurban, akikah ya akikah. Sama dengan ini. Tidak ada hubung kait khatam Quran dengan umroh atau haji. Kalau begitu mungkin tidak pernahlah saya agak-agaknya membawa, ada jamaah dari Bali, beliau punya, maaf ya, punya klub-klub malam. Sekarang beliau udah hijrah luar biasa. Begitu pakaian ihram tuh kejut semua jamaah. Kenapa? Seluruh badannya ini dibaluti oleh tato. Kira-kira kalau saya suruh beliau khatam Quran dulu baru boleh berangkat, mungkin 2084 dia baru berangkat ya. Nah, jadi itu ndak ada hubung kait. Ada pula pertanyaan kemarin, Pak Ustadz, saya nak berangkat umroh, diumrohkan anak Pak Ustadz, cuma kami kayaknya ndak sempat nak buat walimah tu safar Pak Ustadz. Sah nggak umrohnya Pak Ustadz? Ini sama juga. Nggak ada pula hubung kait walimatu safar dengan ibu umroh. Dan kalau saya tengok walimatu safar itu sekarang, ini saya kan pengisi pengajian walimatu safar. Sekarang udah setahun ini tak mau saya datang lagi. Kenapa? Tak lain dan tak bukan. Tak di sini ya, sana jauh di situ. Sini insya Allah aman. Hanya untuk ajang pamer saja. Betul enggak? Kemarin ada yang berangkat haji, hebat lagi pamernya. Ini sengaja saya undang bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya tahu di komplek ini yang akan haji baru saya saja satu. Entah tahu entah memang dah dipersiapkannya nak macam tu atau terlompat atau gimana. Tapi ibu-ibu yang sudah haji pasti tak begitu dulu ya. Jangan pula berkecil hati nanti. Tapi kalau nak buat dengan benar-benar niat yang tulus ikhlas karena Allah dan semata-mata hanya mengharap ridha Allah, tak apa-apa buat. Tapi kan tu tidak ada hubung kaitnya. Ya, itu contoh. Mak
uang belanja aja hanya ada 3 juta Pak Ustadz. Kalau dibuat lagi walimatus safar habis pula lah 3 juta nih, gimana? Dihitungkannya pula sampai ke situ. Ya, nah jadi pertanyaan ibu tadi, tidak ada hubung kait khatam Quran dengan umroh. Bahkan bahkan orang yang tak pandai baca Quran pun banyak yang datang ke tanah suci. Kan nanti dipandu oleh mutawifnya. Ya, ibu jangan takut ya. Dipandu apa yang disebut, sebut pula. Begitu. Ya. Oke, siap. Satu orang lagi ada? Silakan Bunda. Ya. Baik, nah ini bagus juga ya. Ya, kalau yang Bunda amalkan yang mana? Yang disebut usolli atau dari hati aja? Pakai usolli. Ya. Oke, ini penjelasannya. Simak baik-baik. Niat itu aslinya adalah mainan hati. Itu niat. Tapi ketika diucapkan dengan bahasa keluar, usolli fardul subhi rakataini adaan lillahi ta'ala, boleh. Apakah usolli itu niat? Bukan. Usolli itu dalam mazhab Imam Syafi'i memantapkan niat. Menyengaja aku sembahyang subuh nih ya Allah 2 rakaat. Kan berdetak hati kita tuh kan ketika kita menyebut itu. Kalau ibu tidak pandai baca usolli fardul, sebetulnya ibu boleh menyebut, saya dulu diajarkan nenek saya di Minangkabau, sengaja aku sembahyang subuh 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala. Lalu sepakat lisan dengan hati, itulah niat. Andai tidak diucapkan pun usolli itu sah solatnya, karena dia sudah ada niat terpasang di hati. Adi tidak salah tuh Bunda. Ketika ada guru kita, ustaz kita yang mengatakan niat itu letaknya di hati, betul. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita awali dulu dengan mengulang untuk menyengaja, itu untuk memantapkan niat. Contoh, Bunda dari rumah sudah berwudu, mau sholat ke Nur Iman, sepanjang jalan entah siapa-siapa lah tadi yang menyapa. Entah berhenti pula sebentar, tadi dulu cerita si anu sefulan. Padahal mau sholat nih, niat dari awal tadi kan mau sembahyang. Sampai di sini supaya mantap lagi niat nak sholat maghrib tuh, maka diucapkanlah dengan usolli. Andai dibaca bagus, tidak dibaca sah sholatnya. Nah, jelas ya. Nah begitu ya. Jadi yang pakai usolli bagus, lanjutkan. Yang tidak pakai usolli di hati saja. Nah sudah ada niat di hati, sudah angkat tangan ya. Nah begitu. Ini bagus diapakan ya, kita diskusikan, disampaikan, karena kita tidak bisa nuduh-nuduh orang. Tadi tak ada gerak bibirnya, saya tengok tak berniat dia sholat tuh. Dia sholat, niatnya terpasang di hati. Ya Bunda. Oke, baik. Satu orang lagi terakhir, habis itu kita tutup dengan doa singkat. Ada? Oh, satu lagi, silakan. Ini terakhir ya. Tidak ada ayat yang paling panjang dalam Quran kecuali ayat tentang hutang piutang. Satu halaman full Al-Quran, Al-Baqarah 282. Jangankan untuk sedekah, untuk berangkat umroh yang tadi saja pun, kan banyak jamaah tuh tanya, Pak Ustadz, mak mau berangkat umroh nih sama Pak Ustadz, cuma sekarang jatuh pula tempo bayar hutang mak Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Ibu bayar aja dulu hutangnya. Kalau hutang yang jatuh tempo, ingat ya. Ibu nak berangkat besok umroh bulan Agustus, oke. Ibu punya hutang. Hutang ibu tuh kapan jatuh temponya? Nanti Pak Ustadz Februari 2024. Maka pakailah duit itu dulu untuk ibadah. Karena hutang tuh wajib dibayar ketika jatuh tempo. Dan haram hukumnya bagi yang memberikan hutang menagih
di luar tempo yang sudah disepakati. Tapi kalau pas pula momennya di bulan Agustus pula ibu akan jatuh tempo hutang, maka dahulukan untuk hutangnya. Begitu ya. Sedekah-sedekah apapun itu jadi tidak ada maknanya ketika tempo hutang jatuh. Tapi kalau belum jatuh temponya, tak ada pula kewajiban kita untuk membayarnya. Boleh kita pakai dulu untuk yang lain misalnya ya, ketika mungkin darurat begitu. Ya. Oh, Masya Allah, jadi ramai ya. Oke, siap. Ya, baik, Masya Allah. Oke, ya. Baik, bagus. Nanti bunda yang berdua ya. Nah, sekarang ada Pak Ustadz, umroh dulu baru bayar. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ini sudah saya jawab 2 tahun yang lalu. Saya tidak bahas tentang teknik yang ada di dalam, tapi saya bahas tentang fikihnya. Fikih hutang tuh begini ibu. Boleh nggak kita berhutang untuk ibadah? Ini ada kaitannya ya. Apakah untuk umroh atau untuk kurban kemarin? Sama nanti. Boleh nggak kita berhutang untuk ibadah? Boleh berhutang dengan syarat. Apa syaratnya? Kita boleh hutang tuh yang banyak, yang nilainya jutaan, termasuk untuk ibadah, dengan syarat apa? Ada tantangan pembayarnya. Ingat ya, ada tantangan pembayarnya. Contoh, Bu, saya tidak bahas ke umrohnya ya, tapi bisa diambil tarik kesimpulannya. Contoh kurban kemarin, Bu, pakai duit ibu 3.500.000 dulu. Untuk apa? Saya mau ikut kurban. Terus kapan ibu bayar? Insya Allah Bu, di bulan September nanti saya terima arisan 10 juta. Hutang cuma 3.500.000. Kalau ada tantangan pembayarnya yang seperti itu, halal. Yang tak boleh apa? Jangan ibu terlewat solihah. Ketika ditanya orang, Bu, pakai duit ibu 3.500.000 dulu untuk kurban. Terus gimana nanti ibu membayarnya? Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fikih hutang piutang haram, tak boleh itu. Tapi kalau ada tantangan pembayarnya, sah. Dapat ditarik kesimpulan ya. Nah begitu Pak Ustadz, bagaimana dengan dengan macam tadi? Ya boleh saja. Ada nggak tantangan pembayarnya nanti sama ibu setelah pulang? Ada Pak Ustadz? Lanjutkan. Tapi kalau hanya dikatakan saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam fikih hutang ini, dalam fikih ya, dalam fikihnya tidak boleh tuh. Tapi dalam bab keyakinan akidah boleh saja. Keyakinan kita selagi hidup Pak Ustadz pasti ada rezeki. Kalau ke situ lompatnya silahkan. Tapi dalam hukumnya, ini hukumnya saya sampaikan, hukumnya tak boleh kita berhutang kalau tak ada tantangan pembayarnya. Jelas ya? Begitu. Oke, ibu silakan. Ya. Ya. Ya.
Saya paham. Sampai akhirnya saya waktu udah mulai sakit, udah kasih tahu lagi kan tanggung jawab kita mengingatkan ya Ustaz ya. Iya, jawabannya nanti saya ganti. Akhirnya sampai ada mama meninggal 3 bulan yang lalu. Saya informasikan lagi ini mama udah meninggal. Nah, jadi gimana? Bilang kan, katanya dia nggak Baik. Oke, baik. Ibu boleh nanti cek Quran yang saya sebut tadi ya, Al-Quran Al-Baqarah 282. Ibu akan menemukan nanti di dalamnya untuk masalah hutang piutang itu wajib ditulis dan menghadirkan saksi. Nah ya, nah, itu masalahnya. Jadi hutang itu pertama tulis, termasuk tanggal dia meminjam, kapan nak dibalikkan, ada 2 orang saksi yang adil. Gitu tuh aslinya hutang ya, yang sah secara syariat itu begitu. Nah, nanti kan ada orang bayar tuh, Bu nanti ibu bayarnya kapan? Mei apa nih? Maybe yes, maybe no katanya kan. Nah, jadi harus jelas tuh tanggal berapa. Itu satu. Yang kedua, ini nggak berlaku ini berlaku untuk cerita dalam hal apapun ya, termasuk juga cerita ibu tadi. Yang pertama wajib ditulis, ada saksi di situ. Nah yang kedua, seandainya jatuh tempo orang yang berhutang itu tidak sanggup untuk membayar, maka ibu wajib pula memberikan kelonggaran waktu kepada mereka. Ini ada dalam Quran. Jadi ibu tidak boleh terlalu diktator. Misalnya dia janji bulan Mei, tengok bulan Mei, rupanya dia memang lagi susah. Ibu janjinya kapan lagi nih? Bulan Juni lah Bu. Oke lah, saya kasih waktu Juni lagi ya. Nah Juni datang, makin melarat hidupnya. Juli lah Bu. Juli datang lagi, semakin payah ekonominya. Maka apa dalam Quran disebut Allah? Fa asaddaqo khairul lakum. Engkau sedekahkan itu lebih baik. Tapi ayat ini yang ngapal ibu yang memberi hutang. Sekarang yang banyak menghafal ayat itu yang berhutang. Datang kita nagih ke situ, dibacakannya ayat itu. Fa asaddaqo khairul lakum, kata ibu sodakohkan itu lebih baik. Itu ayat ibu, bukan ayat yang berhutang ya. Nah ini harus jelas nih baik-baik ya. Jadi kalau memang nampak kondisinya susah, tapi kalau seperti ibu cerita tadi kan, sudah jadi dokter, sudah ini macam-macam. Ya payah pula saya menjawabnya itu, karena tidak ditulis dan tidak ada saksi dan tidak dimakan hukum. Kalau dimakan hukum bolehlah kita datang ke polsek terdekat. Nah ya ada ditulis ya. Ya baik. Oke, solusi terdekat adalah di mana polsek terdekat di Tiban. Ibu bawalah tulisan itu ke situ ya. Nah, ibu bawa dengan catatan memang rasanya dia punya uang sebanyak itu ya. Tapi tidak boleh pula ibu menagih ketika yang macam tadi. Memang susah dia, memang payah dia. Ayat Quran menyebut fa'asaddaqo khairul lakum. Engkau sedekahkan itu lebih baik, diganti nanti oleh Allah dengan yang lebih baik pula. Gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi yang seperti tadi, maka jalan keluarnya adalah kantor polisi. Tapi kan ada tulisannya. Oh iya, kalau mengakui lisan tak dimakan hukum ya. Nah, kecuali kalau memang udah susah rasanya untuk memintanya, daripada pusing pula kita, fa sodako khairul lakum ya. Nah, sodako kan itu lebih baik, besok jangan terulang lagi. Ya, Ibu ya. 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 Baik ya, jadi kalau sudah maksimal rasanya usaha kita, sudah mohon saja kepada Allah ya, anggap saja sodako dan insya Allah diganti Allah nanti ya. Oke, baik. Terakhir Bunda, terakhir ya, silakan.
Baik. Apa hukumnya kita meminjamkan atau memakai uang infak? Boleh. Mubah. Asal dibayar. Nah, begini. Uang infak itu kan atas kesepakatan. Contoh, uang infak ini kita akan bagikan nanti di bulan Desember. Sekarang kan uang tuh free ya. Uang tuh ada. Ada yang darurat. Ibu pakai itu untuk sementara dulu untuk kedaruratan itu. Ingat ya, darurat. Darurat. Boleh, mubah. Dengan syarat ya diwajib dibayar. Itu udah masuk utang piutang juga itu. Ditulis, ini ya sumbernya saja beda. Ini sumber pribadi, ini sumber infak dari jamaah. Ya tetap ditulis. Kapan nak dikembalikan? Ya, jadi memakainya, meminjamkannya, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Nabi itu kan punya baitul mal. Dari baitul mal itulah Nabi mensejahterakan masyarakat. Apalagi di zaman Umar bin Khattab ya. Tak ada orang miskin di zaman Umar. Karena diambilkan baik dari infak, baik dari ini. Semuanya. Kalau atas nama kasih, kasih. Kalau atas nama pinjam, bayar. Jadi tidak ada pula tidak bolehnya. Ini uang infak nih, nggak boleh dipakai, nggak boleh dipinjam. Kecuali infak itu yang memang segera dibayarkan, segera dikasihkan. Dapat Jumat ini, Sabtu sebar. Nah, itu kan tidak ada waktu ya untuk meminjamkan. Tapi kalau memang setahun uang infak itu bertumpuk, ada yang darurat, pakailah dengan syarat dibayar. Udah, gitu aja Bunda. Nah, ya, oke. Cukup ya. Kita cukupkan sampai di sini ibu-ibu. Kita tutup dengan doa singkat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diangkat kedua tangan kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal muttatakhirin wa ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna min ibadikas syakirin wa ja'alna min ibadikal mukhlisin wa ja'alna min ibadikal khashiin wa ja'alna min ibadikas sabirin alal musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang dapat disampaikan sore hari ini. Al-Fakir Abu Syahid Caniago. Jumpa lagi di lain kesempatan. Disusun jari yang 10, ditundukkan kepala yang 1. Mohon maaf zahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.